menjatuhkan pidana sebagai aktor ya. Jadi ya dia juga sebenarnya bertanya ke kita ya, maksudnya biasanya seperti apa, harusnya seperti apa gitu. Terus kan ya ada kamera gitu kan, tiba-tiba terus ada banyak kru di sini. Jadi ya jatuhannya kolaborasi ya. Jatuhannya kolaborasi, tapi Pak Zarof ya sangat sabar sama kita, terus yang mengikutilah arahan-arahan dari kita. Jadi ya syutingnya sih seru ya gitu. Dan ya enak lah, di CV bisa ditulis gitu, pernah dibentak sama hakim. Sama sih kurang lebih. Retweet ya, retweet. Pertama kali kenal sama Pak Zarof juga kan, oh hakim kayak apa sih, itu yang tadi saya pernah bilang, nggak pernah encounter hakim seperti apa. Mungkin pada umumnya yang saya tahu sendiri ya, hakim tuh sebenarnya kan untouched gitu ya, jangan sampai berat sebelah atau apa gitu. Jadi kayaknya ini manusia paling steril yang akan susah diajak ngomong nih kayaknya gitu. Tapi ternyata Pak Zarof asik juga, kocak. Jadi sebenarnya untuk proses reading kita sama-sama mencari karakter gitu, mungkin Pak Zarof udah paham banget karakternya gitu ya, karena memang pekerjaan aslinya. Jadi kita sama-sama saling tukeran, pekerjaan asli saya sebagai aktor, pekerjaan asli Pak Zarof sebagai hakim gitu. Jadi kita sedikit tukar ilmu gitu sih. terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, menurut kami ada unsur ketidakadilan ya, karena memang minimnya barang bukti, jadi kami akan mengajukan banding. Banyak yang bilang hukum Indonesia itu ajarin sama dia, cuman dia agak beranda aja. Jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman media yang udah hadir di sini. Mungkin nggak mau mengulang apa yang Kak Jose bilang, saya cuman ingin mengasih kisi-kisi aja. Sebenarnya film ini memang dipersembahkan untuk Mahkamah Agung, untuk masyarakat Indonesia, karena tidak semua orang itu mengerti tentang hukum. Jadi mungkin secara garis besarnya cerita ini sangat panjang awalnya, 3 jam lebih ya. Tapi sempat ada perdebatan sedikit gitu loh, karena kalau untuk komersil pusing juga kalian nonton 3 jam kan, sampai 4 jam. Jadi mungkin ini kebanyakan adegannya dipendek-pendekin, sangat-sangat pendek gitu loh, karena kita dipersembahkan untuk orang juga nonton, bukan cuma pengadilan. Jadi mungkin dari beberapa part-part itu ya begitulah kira-kira proses persidangan, karena menurut mereka selama ini film-film yang dibuat oleh ya sinetron, iklan, ataupun film tentang persidangan itu semuanya salah gitu loh. Oh nggak gitu sidang itu. Jadi di sini dijelaskan sidang itu seperti apa. Terus proses jadi hakim itu nggak gampang. Jangan kita cuma menilai hakim, oh hakim ini mutus kok gini, disogok kali atau apa. Hakim itu sebelum memutuskan mereka juga prosesnya panjang banget gitu loh. Ya namanya juga manusia, kadang ada salahnya juga. Jadi kita nggak bisa judge satu hakim ketahuan salah dan semuanya juga salah. Masih banyak banget hakim-hakim di Indonesia ini yang sangat baik, yang mengabdikan dirinya untuk negara bahkan sampai dihina. Itu aja sih, kita harus sangat apresiasi dengan hakim-hakim Indonesia. tajam ke bawah tumpul ke atas, alias hanya menjerat mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum. Satu hal sebenarnya kalau di sini walaupun ditulis sutradara berdua ya, mungkin ini lebih merupakan filmnya Om Giri ya. Jadi sebenarnya secara di lapangan memang Giri inilah yang lebih banyak mendirect film ini gitu, karena emang lebih merupakan filmnya Giri Pratama gitu ya. Saya mungkin di sini sifatnya lebih supervisi atau bukan supervisi ya, mungkin menjadi teman diskusi lah buat Giri untuk berkarya di sini. Jadi memang ketika berbicara film Sang Pengadil, memang film ini udah bergulir, sudah dipersiapkan oleh Giri dan terus mengajak dengan semangat bahwa yuk kita bikin sesuatu gitu. Jadinya mungkin ketika berbicara Sang Pengadil merupakan satu cerita di mana memang dari semangatnya pengen punya satu film di Indonesia yang ternyata belum pernah ada film yang berbicara soal hakim dan dipotret secara menyeluruh
dan secara prosedur benar gitu. Nah ini semoga karena memang dari penulis dan beberapa petinggi-petinggi orang-orang di kehakiman MA dan segala macam yang ikut supervisi dalam cerita ini sedemikian, semoga ini film menjadi satu pertama tentu harapannya edukasi ya, kedua memang memberikan variasi film nasional yang genre yang katanya horor melulu gitu. Jadi ya udah, mungkin ini satu hal yang bisa menjadi memberikan warna perfilman nasional gitu. Satu yang saya pelajari sih memang bahwa secara signifikan kalau saya melihat bahwa ternyata pengacara itu banyak orang Batak dan hakim itu banyak orang Padang. Saya lihat kondisi loh, ini orang Padang lagi nih hakim, oh dia orang Padang. Jadi itu yang saya pelajari, ternyata faktor etnis itu lumayan mempengaruhi di kehidupan pengadilan ini. Jadi mungkin memang kita juga di film ini sedikit merepresentasikan itu gitu. Lebih lanjut Om Giri bisa. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu sengaja nyembunyiin dari aku? Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku? Kebaikan macam apa maksudnya? Sidang teman-teman media khususnya atas nama keluarga besar Lingkar Pictures atau Lingkar Film, kami ucapkan terima kasih atas ruang waktu atau ruang baiknya untuk bisa bersilaturahim untuk menyaksikan sebuah mahakarya yang sudah disampaikan oleh Bang Reno di awal bahwa ini adalah energi yang diberikan, energi kebaikan tentunya. Dan mudah-mudahan dengan sebuah fenomena ini menjadikan sebuah stepstone atau langkah lanjut bagaimana begitu banyak literasi ataupun film-film yang kategori kebaikan yang memberikan sebuah narasi ataupun visual yang bisa menyajikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali hal-hal baik yang harus kita ceritakan. Dan kami tentu mengucapkan terima kasih. Di sini penajamannya juga serius. Dua eksekutif produser, Pak Dr. Zarof Ricard. Beliau adalah yang kita tahu bahwa Mahkamah Agung sangat berperan sampai akhir hayat beliau totalitas di sana, dan sebagai eksekutif produser banyak sekali supervisi yang dilakukan beliau, termasuk dengan Mas Agung dengan mewarnai bagaimana film ini menjadi produk yang bisa diterima oleh semua publik. Dan perlu kami ceritakan di sini di Lingkar Film atau Lingkar Picture ini film ke 12 kita ya. 12 ya. Ini film yang ke-12 yang kita produksi, dan ini memang kalau dilihat secara substansi ini berat tapi ringan sebenarnya. Jadi kisah-kisah yang sebenarnya heroik, nasionalisme, kebanggaan, sense of pride, sense of belonging itu memang agak susah sekali untuk mencari kalau kita lihat di bioskop tahap ini ya. Dan kami boleh dilihat film bioskop sekarang ini didominasi sekali oleh horor ya. Sampai kita agak takut-takut kalau masuk bioskop gitu. Ini apalagi yang ditakuti kira gambar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak suasananya horor, tapi ada suara yang menakutkan bahwa menyenangkan bagi kita semua, karena ini ada sebuah produk yang mungkin inilah kisah klasik ya yang wujud di peradilan. Makanya dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan ruang bagi kita untuk mendalami atau mengeksplorasi lebih jauh terhadap substansi film ini. Malah lebih lanjutnya bisa kita elaborasi secara maksimal. Di sini juga agak serius, ada dua direktor yang turut sutradara, yang tentunya pertama adalah di samping kiri saya adalah Om Yose Purnomo, yang kita ketahui bahwa beliau begitu banyak literatur beliau dalam sebuah mensutradari film, dan tidak diragukan lagi apa yang jadi sentuhan-sentuhan beliau. Dan juga ada rising kita Mas Giri Pratama yang juga sudah memproduksi ya berapa film, dan dua logika pikir ini memang untuk menyatukan satu hati itu butuh proses, sama kayak hubungan satu pasang ya, punya proses begitu ya. Nah di dalam film ini kami juga menjadi suatu keluarga, jadi sudah bagian jadi keluarga biasalah, ada kakak mungkin agak senewen pada adiknya dan sebagainya, itu biasa, itulah dinamika, itulah warna yang kita ciptakan. Mudah-mudahan warna yang berbeda ini dengan kompetensi yang berbeda ini, karena di sini ada kita lihat
aktornya ada Mas Arifin Putra yang kita tahu seperti apa sepak terjang beliau, belum lagi ibu satu ini, Bu Prisya Nasution yang sudah menggait Piala Citra dan sebagainya. Jadi secara semua kompetisi skill yang ada di sini paripurna. Mudah-mudahan ini semangat kebaikan untuk kita semua. Ayo kita elaborasi, kita berlintas pikiran, teman-teman yang akan ditanyakan. Atas nama keluarga besar Lingkar Pictures kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah mulai bertingkah. Dia sudah Lihat-lihatan kita maju. Halo semuanya, selamat sore. Memang kalau misalnya ngomongin soal karakter, baru pertama kali juga memerankan sebagai hakim, pertama kali juga ditawarin ataupun denger gitu ya, ada karakter hakim yang bukan hanya karakter ini hanya tempelan gitu, tapi ini justru tentang hakim gitu. Kalau ditanya udah pernah jadi apa, dokter, pengacara, tentara, polisi gitu udah pernah semua gitu kan, tapi hakim ini baru pertama kali. Dan jujur waktu pertama kali ambil ini juga nggak ngerti apa-apa soal hakim gitu. Apa sih pemikirannya mereka di balik meja yang paling tinggi gitu ya. Ya kalau dari persidangan pasti kan yang mulianya hakim nih gitu. Apa sih sebenarnya yang dibalik pikiran mereka? Dan juga kan sistem peradilan kita berbeda dengan kalau kita nonton di series di net itu kan sistem peradilannya kan adalah by jury gitu ya, jadi voting majority apa gitu, tapi kita nih purely ketok palu hakim gitu. Jadi ya dia harus bisa bersikap seadil-adilnya apa yang ada di kepala mereka gitu ya. Maksudnya manusia mana yang bisa adil pada akhirnya gitu. Jadi kayak oke, this is a challenge gitu. Seperti apa sih hidup mereka? Apakah mereka emang seadil itu? Kehidupan berkeluarganya juga apakah seadil itu gitu ya. Jadi it's an interesting thing juga untuk akhirnya masuk ke pola pikir hakim itu seperti apa gitu sih. Arifin? Udah dijawab. Oke, selamat sore. Sangat menarik karena biasanya selama ini ditawarin misalnya jadi orang kaya atau bunuh-bunuh orang, gorong-gorong orang gitu kan, tiba-tiba jadi hakim. Itu kayak, menarik nih gitu ya. Sesuatu yang berbeda dan memang ada tanggung jawabnya ya menjadi hakim gitu, karena seperti tadi udah dibilang berkali-kali ini film pertama yang benar-benar mendalami ya hakim-hakim di Indonesia. Dan jadinya aku dan juga Prisya juga ya, kita pengennya ya bisa memerankan hakim ini sebaik mungkin ya, maksudnya dari tata krama mereka, dari tata cara mereka, dari cara mereka ngomong, dan tentunya juga dari cara mereka berpikir gitu. Itu sih menjadi tantangan utamanya, dan oleh karena itu kita juga sangat berterima kasih dari teman-teman dari kehakiman karena mereka banyak sekali kasih masukan ke kita, sampai kita juga ditongkrongin tuh pas kita di ruang pengadilan, kita ambil adegan-adegan di pengadilan ya, itu mereka sampai jaga gitu cara ngomongnya, cara ambil keputusan dan lain-lain gitu. Jadi tantangan utama sih di situ. Iya ya. Jadi sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak. Ini bisa lebih Om Giri yang jawab ya. Tapi kalau dalam konteks film ini memang sebenarnya hampir secara keseluruhan film ini berbasis kepada kejadian-kejadian nyata yang sudah menjadi pengalaman kehakiman. Jadi artinya memang ini ditulis langsung penulis Pak Witanto, Pak Sarpin dengan Pak Sarpin. Beliau-beliau inilah sebenarnya penyusun skenario. Jadi bukan kita menulis dan kemudian mereka yang supervisi, tapi tulisan itu turun dari bapak-bapak ini gitu yang punya jam terbang di di dunia kehakiman sudah panjang gitu. Jadi memang cerita berasal dari mereka gitu. Kita ini yang memang akhirnya metodenya hampir melulu sekedar memvisualisasikan. Yang saya harap bisa Om Giri bisa lebih jawab lebih banyak karena memang saya masuk udah mulai di tengah. Akan tapi bahwa memang pekerjaan kita itu
mencoba meramu bagaimana kejadian-kejadian nyata di kan ini kira-kira ya hakim pernah membuat putusan ini, ada hakim pernah membuat putusan ini, dan ini kita rangkum sebagai yang kita jejalkan ke dalam satu karakter gitu. Tidak melulu merupakan kisah nyata, akan tetapi pengalaman itulah yang menjadi bahwa pernah ada amar putusan seperti ini, bahwa membebaskan orang yang kelihatannya sebenarnya melakukan kejahatan, tapi secara hukumnya memang dia tidak bisa dibuktikan untuk melakukan kejahatan, dan hal-hal seperti itu terjadi, dan ini yang kita akomodasi ke dalam film gitu. Mungkin lebih lanjut Om Giri. Sekali lagi selamat sore. Jadi di film ini sebenarnya ada sedikit ilmu yang pengen disampaikan oleh para hakim. Ini mungkin secara tidak langsung kali. Jadi selama ini masyarakat Indonesia itu menganggap kalau hakim itu adalah ya udah hakim mutusin atau apa gitu loh. Tapi lebih ke hakim itu bukanlah pemutus, bukanlah lembaga untuk membuat orang bersalah atau lembaga memutuskan hukuman untuk hukuman orang gitu loh. Jadi hakim ini pengen ngasih tahu, hakim ini adalah sebuah lembaga di mana mereka akan melihat lo salah apa enggak. Jadi kalau nggak salah ya nggak dihukum gitu. Jadi lebih ke edukasi ke masyarakat kalau bukan berarti hakim itu bebasin orang, lo kok dibebasin, lo memang hakim bebasin karena memang dia tidak terbukti bersalah. Jadi lembaga kehakiman itu menurut ada seorang Pak Sarvin namanya pernah bilang sama saya kalau hakim itu bukan sebuah lembaga untuk menghukum orang gitu. Hakim itu adalah sebuah lembaga untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Kalau orang itu tidak terbukti bersalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada, ya kami lepaskan gitu. Tapi kalau kami putuskan bersalah ya karena kami memegang bukti kalau bersalah. Jadi sebenarnya cerita-cerita itu yang pengen kami ungkapkan ke film ini. Mungkin kalau cuma cerita tentang hakiman pasti bosan kan, 2 jam gitu kan. Jadi kami meminta izin lah kepada hakim-hakim, boleh nggak kalau kami tambah adegan ini boleh nggak? Tapi kasus-kasus yang terjadi yang ada di film ini itu benar-benar ada amar putusannya gitu loh. Jadi sempat penulisnya datang ke Pak Zaraf Veto, di mana tuh Pak Zaraf? Tempat Pak Witanto? Kapus apa? Kapus Diklat Kehakiman. Jadi penulis datang ke Kapus Diklat ke sana ngobrol sama hakimnya tentang putusan ini, putusannya gimana, hakim harus seperti apa gitu loh. Jadi itu poin 1. Terus poin kedua yang pengen disampaikan adalah tata cara orang itu tentang persidangan sebenarnya. Jadi sidang itu nggak sembarang yang kita lihat-lihat di TV itu sebenarnya nggak boleh seperti itu sebenarnya, bahkan nggak boleh ada kamera, nggak boleh ada apa-apa, nggak boleh yang kayak kalau kita lihat sidang kasus Jessica Wongso kemarin kita lihat heboh tuh di mana-mana, sebenarnya itu nggak boleh gitu loh kan. Makanya di sini juga dijelaskan detail demi detailnya bagaimana sih sidang yang benar itu seperti apa gitu. Sisanya ya cuma bumbu-bumbu perfilman Indonesia lah. Ya. Kamu tuh persis kayak bapakmu. Kamu nggak bisa terus-terusan menghindar kayak gitu. Ada kalanya kamu juga harus menyerah. Bukan berarti kamu kalah. Hakim itu harus adil, jujur, dan tidak takut diintervensi oleh siapapun. Seseorang yang mampu membayar seorang pengacara handal, kemungkinan besar dia akan bebas.